Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Fatur Rahman, halaqah semester 7 dari Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Alhamdulillah Rabbil alamin kepada seluruh anak-anak kita dipertemukan dalam mata pelajaran akidah akhlak ini, yaitu tentang kita akan mengupas tuntas dari Asmaul Husna, yaitu dari hikmah-hikmah Asmaul Husna, sekaligus inspirasi kekuatan kecerdasan yang luar biasa dari Asmaul Husna berdasarkan nilai-nilai Asmaul Husna. Kita akan mencuplik dari Asmaul Husna, yaitu tentang Ar-Razzaq. Allah telah memberikan alam semesta ini sebagai rizki untuk kita semua. Dari mulai bumi, lautan, dan segala isinya adalah Allah karuniakan untuk kita semua sebagai rizki. Sehingga manusia berlomba-lomba untuk mengambil rizki dari alam yang Allah ciptakan, termasuk tadi anak-anak, yaitu termasuk bumi, laut, dan seisinya tadi. Manusia ingin mendapatkan rezeki dengan menjual pemandangan, tentu anak-anak juga tahu. Dan manusia juga jangan lupa untuk menjaga. Itulah sebabnya manusia harus paham, bukan kita mengambil, bukan kita merusak, tapi juga kita harus menjaganya. Dan Allah mempunyai nama-nama yang bagus dari hikmah Asmaul Husna, yaitu tentang Ar-Razzaq. Dalam surat Ar-Rahman jelas dan gamblang Allah menggambarkan keindahan alam semesta. Seraya berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat mana dari Tuhan yang kau dustakan? Itu surat itu diucapkan berulang kali dalam ayat. Jangan kau kurangi keseimbangan anak-anak, jangan kau rusak lingkungan, jangan kau rusak alam ini dengan sering mengeksploitasi alam tanpa keseimbangan. Di dalam surat Hud juga menjelaskan penggalan dari ayat 6. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin." Dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak di bumi ini melainkan semua dijamin rezekinya. Dari hikmah Ar-Razzaq itu kita harus ingat bahwa kita harus keseimbangan dengan kita melindungi alam ini, kita menikmati alam ini, dan Allah tidak akan mendustakan pemberian yang kau dustakan. Maka kita harus dari kita melindungi dan kita harus bersyukur. Dan kita ingat dalam keseimbangan kita harus selayaknya ego kita selayaknya disimpan, nafsu kita selayaknya diikat, dan dorongan kita untuk mengeksploitasi alam harus mampu kita perhitungkan. Dari pemahaman Ar-Razzaq bahwa Allah itu semua dijamin rezekinya oleh Allah. Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim. Dan dari hikmah Asmaul Husna kita tahu alam semesta ini diciptakan dengan hati-hati, dengan penuh kasih sayang, dan dipersembahkan untuk kita semua. Alhamdulillah bahwa rezeki yang dinamakan rezeki itu anak-anak adalah sesuatu yang sudah kita nikmati, itu yang dinamakan rezeki. Kita masuk lagi dalam materi dari Ar-Razzaq. Kita beralih ke cerminan nilai-nilai Ar-Razzaq dan Al-Afu. Al-Afu sendiri adalah
hikmah Asmaul Husna sebagai inspirasi kekuatan, kecerdasan yang luar biasa berdasarkan nilai-nilai Asmaul Husna. Tentu Anda bertanya anak-anak, bahwa seluruhnya harus mengetahui hal apa yang membuat kita belajar kecerdasan, kemuliaan, kita belajar kekuatan. Tentu semua ada sebuah tempatnya. Pertanyaan kita, bagaimana membukanya laksana password HP ini? Kita nggak tahu dari sifat Asmaul, dari hikmah Asmaul Husna ini, dan kita harus mengerti. Baru kita, kalau sudah mengerti, kita bisa terkoneksi. Kita bisa terkoneksi dari keluarga, dari grup-grup WA kita, untuk membuka password Asmaul Husna ini. Dari Asmaul Husna, sebagian dari Asmaul Husna itu yaitu Al-Afu. Pertanyaannya adalah, lantas bagaimana kita membuka password kecerdasan yang paripurna, di mana kita membuka kecerdasan intelektual, emosional, spiritual? Bagaimana caranya? Yaitu tertanam dalam hati kita. Kita saling memaafkan, dan sampai kita terbelenggu oleh sifat iri, dengki, amarah, karena membuat hati kita terjajah oleh sifat-sifat buruk. Untuk membuka semua kecerdasan kita, intelektual kita, spiritual kita harus saling memaafkan. Kadang kita tidak mau memaafkan perbuatan buruk seseorang yang dilakukan pada kita, padahal perbuatan kita sendiri, anak-anak, itu lebih buruk kepada Allah, yang sering melupakan bahwa kita lebih buruk, tapi Allah tidak peduli semua itu. Allah mempunyai nama Al-Afu, tapi Allah tidak peduli dan menerima tobat-tobat kita. Kita masuk pada, kalau kita sudah saling memaafkan, kita masuk dalam kemenangan yang hakiki. Karena apa? Dari sifat Al-Afu kita itu menimbulkan hati kita itu tenang. Kalau kita sudah saling memaafkan, tadi anak-anak, gambarannya kita itu apa ya? Kita mempunyai kesalahan besar. Dengan cara kita memaafkan kesalahan kecil maupun kesalahan besar, itu akan kita akan merasakan memasuki wilayah kemenangan tersendiri. Untuk meneladani sifat ini, meskipun kadang kita enggan untuk melakukan perbuatan itu, kita harus belajar sedikit demi sedikit untuk melupakan kesalahan-kesalahan seseorang, dan kita bisa mengintrospeksi diri kesalahan kita kepada Allah. Dari hikmah Asmaul Husna ini, dari sifat Ar-Razzaq, mempelajari Asmaul Husna ini, Allah memiliki 99 nama tersebut. Kita ambil dari, kita mempelajari, mencerminkan nilai-nilai Ar-Razzaq dan Al-Afu. Kalau kita bisa paham dari Ar-Razzaq dan Al-Afu, selayaknya ego kita disimpan, nafsu kita selayaknya diikat, dorongan-dorongan untuk mengeksploitasi alam dari sifat dari Asmaul Husna Ar-Razzaq tadi, kita harus mampu memperhitungkan, karena kita tidak harus menikmati saja, kita harus melindungi. Dan Al-Afu, kita tidak boleh ego kita terlalu tinggi untuk memaafkan seseorang, dan Allah selalu menerima tobat seseorang tersebut. Dari hikmah Asmaul Husna ini,
Semoga mapel akidah akhlak kita diberi kelancaran dan anak-anak bisa memahami bahwa Ar-Razzaq, Al-Afu itu adalah Asmaul Husna. Ada Asmaul Husna ada 99. Ya, dari Asmaul Husna tersebut kita dapat ambil hikmah untuk menginspirasi kita, memberikan inspirasi kekuatan, nilai-nilai kekuatan, kecerdasan yang luar biasa kepada kita, bahwa Allah itu adalah yang maha pengasih, maha pemurah, lagi maha memelihara, lagi maha memaafkan, lagi maha memberi rezeki kepada kita. Oleh karena itu, untuk anak-anakku sekalian, kita mengambil hikmah dari akidah akhlak ini untuk mempelajari itu. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah, anak-anakku yang taat dan patuh senantiasa akan mengamalkan sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari, meneladaninya sebagai wujud kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.